Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an. Silakan bapak-bapak kalau bisa membawa mushaf terjemah atau yang membawa gadget dibuka aplikasinya agar kita bisa secara langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kemudian kita insya Allah akan fokus kepada ibroh, ya. Fokus pada tadabbur. Bagaimana kita setelah memahami satu ayat, bagaimana kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil nilai, mengambil iktibar yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan utama Al-Quran itu adalah bukan saja membaca saja atau memahami maknanya saja atau membaca tafsirnya, bukan, tapi lihat dabbaru ayat ini, mentadaburi ayatnya. Mengapa disebut tadabbur? Karena di belakang itu ada amal, di belakang itu ada satu nilai yang diambil dari ayat yang dibaca itu. Ya, silakan bapak-bapak yang kalau bisa membaca mushaf lebih bagus ya, agar bisa lebih interaksinya lebih baik dengan apa yang akan kita baca, tidak ngawang-ngawang. Nah, kita pada pertemuan yang sebelumnya itu sampai kepada ayat-ayat yang berkisah tentang Nabi Ibrahim, yaitu dari ayat 41 sampai 50 dari surah Maryam. Ya, silahkan bapak-bapak dibuka mushafnya, atau yang membawa gadget silahkan dibuka gadgetnya di surah Maryam. Ayatnya ayat 41 sampai ayat yang ke-50, yaitu ayat-ayat yang berkisah tentang Nabi Ibrahim. Nah, kemarin sudah kita bahas sekilas tentang beberapa hal terkait dengan makna dari ayat-ayat yang ada di di antara ayat 41 sampai 50 tadi ya. Misalnya kita sudah membahas apa makna as-siddiq ya. Mengapa Nabi Ibrahim diberi gelar dengan gelar siddiq ya. Dan apa hubungannya dengan gelarnya Abu Bakar as-Siddiq misalnya. Ini sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang lagi. Kemudian juga sudah kita bahas tentang wadhkur yang senada dengan uzkur yang lain yang ada dalam surah Maryam ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita baca ayat-ayat ini, kemudian kita baca maknanya, kita baca terjemahnya, itu secara umum tampaknya tidak banyak problem, tidak banyak kesulitan dalam memahami ayat ini. Karena ayat-ayat ini jelas menggambarkan satu hal yang tidak samar. Nah, persoalannya bagaimana kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil nilai yang sifatnya aplikatif, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama terkait dengan kisah itu sendiri dalam konteks besarnya. Kisah ini bercerita tentang bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tauhidullah. Yang dakwah itu disampaikan kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu ayahnya sendiri. Kita sudah bahas juga kemarin sekilas, apakah Azar di situ adalah ayah kandung beliau atau paman beliau, sebagaimana pendapat sebagian ulama tafsir. Nah, kalau saya pernah membaca di satu tafsir, yaitu tafsirnya Imam Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir.
Di antara hikmah penyebutan kisah Nabi Ibrahim ini dalam Al-Quran itu apa? Yang menarik adalah salah satunya orang-orang musyrik di Mekah itu mereka berpegang teguh dengan kemusyrikan mereka, berpegang teguh dengan kekafiran mereka. Itu salah satu faktornya adalah karena mereka sudah demikian adanya mendapati bapak-bapak mereka, mendapati leluhur mereka, mendapati orang-orang yang terdahulu dari mereka itu melakukan hal yang sama. Dan itu pula yang dilakukan oleh Azar, bapaknya Ibrahim. Dia menyembah berhala, dia musyrik karena lingkungannya saat itu ya demikian. Nah karena itu ya, kisah Nabi Ibrahim ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sebuah keyakinan, sebuah keputusan untuk kita ambil itu harus didasarkan kepada argumentasi, harus didasarkan kepada ilmu. Sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita ambil, kita pegang, sesuatu yang kita pilih, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita tidak bisa meyakini bahwa itu ada basis argumentasi yang kuat. Bukan hanya karena leluhur kita sudah melakukannya, bapak-bapak kita dari dulu sudah begitu. Persoalannya apakah ada tidak basis argumentasinya, apakah ada tidak dalilnya, apakah ada tidak dasar yang menjadi alasan diambilnya keputusan atau pilihan atau keyakinan itu. Nah makanya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahandanya sendiri, beliau masuk ke inti persoalan, yaitu bahwasanya menyembah berhala, mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dituhankan adalah benda-benda mati, itu sangat jelas sekali menyalahi akal sehat. Sangat jelas sekali tidak memiliki basis argumentasi, sama sekali tidak memiliki dalil yang kuat. Makanya beliau mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, ayat 43. Bagaimana mungkin engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa mencukupimu atas kebutuhanmu. Jadi diambil dasar argumentasinya. Ternyata Tuhan-Tuhan ini tidak layak disembah. Mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, mereka tidak bisa melakukan apapun. Karena itu mengapa harus kalian sembah? Jadi ini ya, kita mengambil sebuah pilihan, ya, silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tetapi yang kita pilih, yang kita ambil itu harus berbasis kepada dalil, berbasis pada ilmu, berbasis pada argumentasi. Ada argumentasinya enggak? Bukan hanya sekedar ini dulu bapak-bapak kami sudah melakukannya. Kita cari ada enggak argumentasinya. Kalau argumentasinya ada, kita yakin dengan itu, ayo silahkan. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena taklid, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ini salah satu hikmah penting yang saya dapati, tidak saya dapati di tafsir lain, saya dapati hanya di tafsir Mafatihul Ghaib ya, atau At-Tafsir Al-Kabir karyanya Imam Ar-Razi. Kemudian yang berikutnya ya, ayat ini juga menjelaskan ya, bahwasanya dakwah mengajak kepada kebaikan itu salah satu prioritas paling penting adalah kepada orang yang dekat dengan diri kita. Dalam kasus ini Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi, dan ini kadang-kadang lebih berat dibanding orang yang jauh, ya. Orang yang dekat dengan kita, kita berdakwah, ya, membimbing, mengajak kepada kebaikan,
itu kadang-kadang tidak lebih mudah dibanding kita mengajak, membimbing orang yang jauh dari kita. Dan ini pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara ibrah atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil nilai dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah kita itu kalau setiap membaca kisah dalam Al-Quran, kalau kisah-kisah itu adalah kisah-kisah para nabi, para as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh, itu sebenarnya adalah kisah-kisah yang menjadi pedoman sesuai permintaan kita dalam surat Al-Fatihah. Kita itu kan kalau berdoa dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, atau tetapkanlah kami terhadap jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nanti di ayat yang lain disebutkan ya, minal anbiya wa syuhada wa sholihin ya. Itu diantara para nabi, para syahid, para siddiqin, orang-orang yang soleh. Jalan mereka itulah yang kita senantiasa mintakan kepada Allah agar kita ditetapkan di jalan itu. Nah, apakah permintaan kita itu adalah sekedar permintaan? Apa doa kita sebatas doa? Kan tidak. Harus ada upaya yang lain agar doa itu bisa terlaksana. Kita minta dapat rezeki, ya kita berikhtiar. Kita minta lulus ujian, ya kita belajar. Kita minta diberi petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan hidayah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Dari kalangan para nabi, dari kalangan para anbiya, dari kalangan para syuhada, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para as-solihin. Ya kita belajar tentang mereka. Nah, seperti apa mereka itu dijelaskan antara lain dalam kisahnya Nabi Ibrahim ini. Kalau kita ingin mendapatkan As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, salah satunya adalah jalannya Nabi Ibrahim. Seperti apa beliau? Diantaranya nanti dijelaskan dalam ayat-ayat ini. Jadi kita setiap kali membaca kisah para nabi, kisah orang soleh dalam ayat Al-Quran, itu adalah cermin yang sebenarnya kita minta setiap hari, yaitu jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi. Kita belajar tuh, ini yang kita minta tiap hari. Ayo kita lihat apa yang bisa kita contoh dari mereka, apa yang bisa kita teladani dari mereka. Ini yang keberapa, Pak? Yang ketiga tadi ya, apa kedua? Ketiga. Jadi begitu, setiap kita membaca begitu. Nanti sebaliknya, yang kalau kita baca itu adalah sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang jahat, sifat-sifat orang fasik, itu adalah sifat-sifat yang kita berlindung darinya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat orang Nasrani, itu adalah sifat-sifat yang kita mintakan kepada Allah untuk dihindarkan dari kita. Kita ketahui cara hidup mereka, kita ketahui jalan hidup mereka untuk kita tinggalkan sifat-sifat itu. Jadi cara baca kita terhadap Al-Quran seperti itu. Ini itu hikmah atau ibrah yang ketiga dari pembacaan kita terhadap ayat-ayat di surat Maryam ini, khususnya tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Yang berikutnya, kemarin kita sudah bahas ya, Nabi Ibrahim itu sebelum beliau sebagai seorang nabi, beliau sudah siddiq dulu. Setiap nabi itu pasti siddiq. Meskipun dalam Al-Quran yang disifati siddiq itu hanya 4, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Idris, nanti ada juga setelah ayat-ayat ini di surat Maryam juga ada Nabi Idris disebut sebagai siddiq juga. Ada Nabi Yusuf, dan satu lagi Maryam. Jadi ada 4 orang yang disifati sebagai siddiq. Siddiq itu maknanya bisa orang yang mudah membenarkan semua yang Allah jelaskan kepada kita, kepada wahyu, kepada Nabi Muhammad. Apa yang Nabi katakan ya sudah kita pastikan
itu benar, itu siddiq. Namun siddiq juga adalah orang yang jujur, ya. Orang yang senantiasa apa adanya, ya. Jujur antara perkataan, hati dan perbuatan. Nah, itu. Para nabi itu tidak mungkin tidak kecuali adalah sebagai seorang yang siddiq. Dan seorang tidak bisa diangkat sebagai seorang nabi kalau dia tidak sebagai seorang yang siddiq. Maka dari itu kita kalau mencontoh, ya, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim adalah kita berupaya semampu kita untuk menjadi orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang senantiasa membenarkan ma qala Allah wa qala rasuluh, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya kita benarkan, ya, dengan hati kita, dengan lisan kita dan dengan perbuatan kita. Dan kita juga berupaya menjadi orang yang sebisa mungkin menjadi orang yang jujur. Kadang kejujuran sulit sekali. Kadang-kadang ada orang itu kalau di kantor, kadang-kadang kita punya bos, ya, ada orang ingin ketemu, dia nggak mau menemui, bilang bapak sedang di luar. Padahal dia lagi duduk di kantornya. Padahal ada cara lain. Cara lain kita kalau tidak mau terus terang, itu boleh kita menggunakan namanya ta'rid, ya. Menggunakan bahasa yang maknanya ambigu, yang tidak membuat kita bohong, itu boleh. Misalnya Nabi Ibrahim ketika dengan istri beliau Sarah, ya, Saroh, itu beliau melewati satu perbatasan, ada pemeriksaan di situ, ditanya ini perempuan ini siapa? Kalau disebut istrinya jujur, itu berbahaya. Makanya Nabi Ibrahim bilang, ukhti, ini adalah saudara saya. Itu beliau tidak bohong karena ukhti fil Islam maksudnya. Karena zaman itu tidak ada orang beriman. Nabi Ibrahim dengan istrinya, ukhti. Dan dari itu beliau selamat, gak ada masalah. Itu bukan termasuk kebohongan yang dilarang. Itu namanya ta'rid. Nabi Muhammad pernah sama Abu Bakar ketika hijrah itu ketemu dengan seseorang, ditanya, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Nabi Muhammad kalau bilang jujur dari Mekah, kabar itu mungkin sudah tersebar bahwasanya Nabi Muhammad sedang dikejar-kejar oleh kaumnya. Kita nggak tahu nih siapa yang nanya ini, lawan atau kawan. Apa jawaban beliau? Min nahnu min ma, kami dari air. Air itu bisa bermakna tempat telaga atau oase atau sumur yang ada airnya, atau min ma'in maksudnya adalah kami terbuat dari air, karena khuliqa min ma'in, manusia diciptakan dari air, itu boleh. Atau misalnya kita ditelepon sama orang, terus kita mau bilang lagi di kamar, itu nggak enak, pokoknya situasinya sulit lah. Kita mau bilang saya lagi di jalan. Kalau kita saat itu posisi kita di kamar, itu kita bohong jelas, nggak boleh. Tapi kalau kita keluar rumah dulu, berada di jalan, Pak maaf saya lagi di jalan, itu kita nggak bohong. Itu namanya ta'rid, itu dibolehkan, ya. Menggunakan bahasa yang ambigu, yang itu tidak menyalahi makna yang kondisi sebenarnya, tapi juga kita ingin menyamarkan apa yang kita sedang alami kepada orang yang kita hadapi. Misalnya kalau tadi bos tidak mau ditemui, bilang saja bapak sedang ada urusan yang lain. Itu nggak bohong. Tapi kalau ada di dalam ruangan, bilang sedang tidak ada di ruangan atau sedang keluar kantor, nah itu nggak boleh. Tapi bapak sedang ada urusan misalnya, itu boleh. Ya, urusannya entah lagi HP-an urusan juga. Ya, itu ta'rid namanya. Ya, itu boleh dalam Islam. Ta'rid atau ma'arif itu dibolehkan. Nah, ini maksudnya adalah kita berupaya untuk menjadi orang yang jujur, ya, semaksimal yang kita mampu, ya. Dan ada solusi-solusi seperti tadi, namanya ta'rid atau ma'rid atau ma'arid, ya. Cara kita mengolah, ya, bahasa kita dengan sesuatu hal yang memiliki makna yang ambigu, tapi tidak menyalahi posisi yang sebenarnya. Itu. Nah, yang berikutnya, faedah yang berikutnya, yang ke berapa berarti? Kelima ya, kelima. Ya. Dari kisah Ibrahim ini kita belajar, ya, bagaimana seorang anak
memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang tuanya. Kita kemarin sudah bahas ya, mengapa Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, ya abati, ya abati, ya abati 4 kali. Ya abati itu sama dengan ya abi, tapi memiliki makna yang jauh lebih dalam. Itu ada unsur rasa sayang atau rasa tahabbub, rasa cinta. Jadi kalau kita memanggil bapak kita dengan ya abi, itu ya boleh ya, tapi ya begitulah maknanya, bapakku. Tapi kalau memanggil dengan ya abati, itu dia memiliki makna yang lebih dalam. Karena apa? Karena kata ya abati itu artinya adalah mengandung makna kasih sayang dan mengandung makna cinta di dalamnya. Makanya kata ya abati dalam Al-Quran semuanya itu keluar dari lisannya para nabi. Ketika Yusuf bilang ke bapaknya Yakub, ya abati inni ara fil manami anni ara apa ahada kau kaban, ya abadi inni ara fil manami anni apa yang beliau cerita itu qala ya abadi inni ara fil manami apa ahada asyara kau apa ahada asyara kau kaban ra'aituhum li sajidin, ya, aku melihat ya abadi, wahai bapakku. Sementara yang tidak menggunakan kata ya abadi, ya abana, yang pakai kata yang biasa itu adalah dalam konteks perkataan yang digunakan bukan oleh para orang-orang soleh. Jadi kepada orang tua gunakanlah bahasa yang terbaik yang kita mampu. Kalau panggilannya yang terbaik dengan ayah, ya panggillah ayah, ayahku tercinta atau apalah. Gunakan bahasa yang terbaik. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Itu makna yang keberapa ini? Ibrah yang kelima ya, atau keenam ya. Yang kelima atau keenam. Jadi menggunakanlah bahasa yang terbaik ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Nah di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada orang tuanya, itu beliau menggunakan bahasa yang sangat santun sekali. Dengan mengulang kata ya abati, ya abati, ya abati sebanyak 4 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, atau yang keenam lah kalau kita mau ngikut titik yang tadi ya. Kalau tadi kita geser maknanya, kalau kita lihat tadi komunikasinya adalah komunikasi antara Ibrahim kepada bapaknya, komunikasi antara seorang anak dengan ayahnya. Sekarang kita lihat lagi dari kacamata yang lain, yaitu kacamata komunikasi seorang dai kepada mad'unya, seorang guru kepada muridnya, seorang kiai kepada santrinya, yaitu komunikasi seorang yang mengajak kepada kebaikan, komunikasi yang digunakan oleh seorang yang mengajak kepada kebenaran, itu hendaknya menggunakan bahasa cinta, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang bisa masuk ke dalam hati orang yang didakwainya itu. Jadi kalau perkataan kasar akan lebih sulit masuk ke dalam hati. Kadang-kadang bahasa yang halus saja sudah susah masuk dalam hati, apalagi bahasa yang kasar. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min hauli. Kalau kamu kasar, kalau kamu nggak bisa menggunakan tata cara yang halus, ya mereka akan kabur darimu. Ini ya. Makna yang ke berapa ini? Ke-7 atau berapa? Atau ke-6 atau ke-7 lah, kita anggap itu ke-7 ya. Jadi komunikasi seorang dai kepada mat'unya, seorang guru kepada muridnya, seorang kiai kepada santrinya, kepada seorang pendakwah kepada yang didakwai, hendaklah sebisa mungkin berupaya menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang halus, bahasa cinta, sehingga dakwahnya itu
sesuatu yang baik, maka akan mudah diterima kalau dia gunakan dengan bahasa juga yang baik. Jadi kebaikan itu tidak cukup dianggap sebuah kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah perkataan yang baik. Para ulama memaknai al-husnu atau al-hasanu dalam ayat itu adalah al-hasanu fi hayatihi, baik cara mengungkapkannya, dan al-hasanu atau al-husnu fi haqiqatihi, dan kebaikan dalam substansinya. Dari satu perkataan itu menjadi baik kalau dia baik substansinya, baik isinya, dan baik cara menyampaikannya. Ini pelajaran yang keberapa? Ke-7. Yang berikutnya ini untuk mempertegas makna yang sebelumnya tadi, yang masalah argumentasi tadi itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahnya, ini ayat 43, silakan dilihat ayat 43. Beliau mengatakan, ya abati, wahai abahku, wahai ayahandaku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu. Jadi seorang yang ingin mengajak orang lain, seseorang yang ingin berdakwah, hendaklah dia membekali dirinya dengan ilmu terlebih dahulu. Jangan asal ngajak sesuatu yang dia tidak paham. Jangan asal mengkritik orang dengan sesuatu yang tidak dimengerti oleh dirinya sendiri. Tapi dasarilah itu dengan ilmu terlebih dahulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau ketika mengajak ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi, telah datang kepadaku ilmu. Jadi bukan sekedar ngajak-ngajak saja, ada basis argumentasinya, ada ilmunya dulu, sehingga dia yakin betul dengan apa yang dia ingin serukan, dan memang itulah yang diyakini atas dasar ilmu, bukan atas dasar praduga, bukan atas dasar hanya ikut leluhur saja, tapi atas dasar ilmu. Ini pelajaran yang keberapa? Ke-8. Ya, ini ya abadi, ini qad ja'ani minal ilmi, harus didasari kepada ilmu. Ini. Kemudian yang berikutnya ya. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahandaku, janganlah engkau menyembah setan. Ini jelas ya. Maksudnya adalah menyembah setan itu tidak hanya berarti gini-gini sama setan, itu enggak ya. Kita mengikuti hawa nafsu kita secara terus menerus ya. Itu sama dengan menyembah setan ya. Jadi menyembah setan itu ada beberapa tingkat. Benar-benar menyembah berhala tadi, kemusyrikan, itu menyembah setan. Atau kita mengikuti ya, hawa nafsu kita, mengikuti tarikan setan kepada kemaksiatan secara terus menerus ya. Tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari menyembah setan ya. Ini dakwahnya Ibrahim kepada ayahandanya, ya abati la ta'budi syaitan, wa ayahandaku, janganlah engkau sembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, sesungguhnya setan itu sangat durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik penyebutan kata Rahman di ayat 44. Mengapa tidak disebutkan kana lillah misalnya ya, atau kana apalah nama lain dari Allah ya, lirabbi misalnya, asiyah enggak, tapi Rahman. Dan kata Rahman ini kemudian diulang lagi kepada di ayat yang 45. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ini mengapa Rahman diulang-ulang?
Itu karena surat Maryam sebagaimana pernah kita ulas di awal kita belajar surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu adalah salah satu tema besarnya adalah surah tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Rahman dan derivasinya rahmat, Rahman itu disebutkan 16 kali dalam surat Maryam ini. Jadi surat yang paling banyak menyebutkan sifat Allah Rahman dan derivasinya yang lain itu adalah surat Maryam. Makanya ayat yang pertama setelah pembukaan langsung dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Penyebutan kisah tentang rahmatnya Allah kepada hambanya yaitu Zakaria. Kata Rahman juga nanti disebutkan di akhir-akhir surat ini juga yaitu di ayat yang 96 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman. Lagi-lagi ya, lahumur rahmanu wudda. Nanti silakan dibaca terjemahnya. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya surat Maryam salah satu tema besarnya adalah tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pemilihan kata-katanya pun banyak menyebut kata Rahman, Rahman, Rahman. Sifat Allah yang disebut Rahman. Dan yang menarik lagi ayat yang ke-45. Silakan Bapak-bapak lihat suratnya, lihat ayatnya di situ. Di situ Nabi Ibrahim berbicara tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kalau kita menyebut tentang azab, itu kan sifat Allah yang cocok dengan azab itu apa kira-kira? Bisa Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Tapi kok di sini bicara tentang azab, padahal azab itu siksa, tapi nama Allah menggunakan nama Ar-Rahman. Ini rahasianya apa? Selain tadi, jawabannya adalah selain bahwasanya memang di surat Maryam ini ya, nuansa surat inilah nuansa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain yang ingin disampaikan adalah bahwasanya azab Allah itu ya, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segalanya. Orang-orang kafir tetap saja mereka sehat-sehat, tetap saja bisnisnya lancar. Orang berbuat riba tetap saja dia uangnya banyak. Kok bisa? Ya karena memang wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala hal, mencakup semua orang, mau kafir, mau musyrik, mau mukmin, mau perempuan, mau laki-laki, semua mendapatkan cipratan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga membuat ada musibah di dunia, ada balak di dunia, ada kecelakaan, ada kehilangan, ada kecelakaan, ada kematian. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita memaknai dan merespon dari musibah-musibah itu. Ini ya. Itu makna jawaban yang kedua, mengapa di situ disebutkan dengan Rahman. Jawaban yang ketiga, mengapa azab di situ kok dikaitkan dengan Rahman? Itu adalah ya, untuk memberikan penekanan bahwasanya orang itu atau orang yang sampai mendapatkan azab Allah ya, itu adalah orang yang kebangetan. Mengapa? Karena Allah itu adalah dengan rahmatnya, Allah itu pada dasarnya menginginkan semua hambanya itu mendapatkan rahmat yang sempurna, rahmat yang bisa dinikmati secara sempurna. Tapi kalau sampai ada orang kemudian jatuh kepada azab Allah, masuk neraka,
itu adalah orang yang kebangetan. Karena apa? Yang dia hadapi itu adalah Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Sudah menyiapkan segala fasilitas, menyiapkan segala jalan agar orang bisa sampai ke surga, agar orang bisa mendapatkan rahmat yang paripurna, tapi memilih jalan kejahatan, memilih jalan kemaksiatan, maka dia adalah orang yang kebangetan. Karena apa? Azab itu datang dari Allah yang Maha Rahman, bukan Allah yang Maha Penyiksa. Betul, salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar yang Maha Perkasa, Al-Muntaqim yang Maha membalas perilaku hambanya. Tapi di sini disebutkan sifat Ar-Rahman. Artinya orang itu kalau sudah sampai sedemikian sesatnya masuk neraka, itu adalah orang yang kebangetan. Karena yang dihadapi itu adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini, jadi kita menghadapi memandang hidup kita ya dengan cara itu, bahwa Allah itu sifatnya adalah sifat Rahman. Makanya sifat yang pertama kali disebutkan itu ya Ar-Rahmanir Rahim. Karena itu adalah cara Allah mendekati hambanya dengan bahasa cinta tadi. Ar-Rahman Rahimnya dulu. Meskipun nanti ya ada Maliki Yaumiddin juga, zat yang maha memiliki, yang merajai hari pembalasan. Itu kan keras, tapi itu datang setelah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini. Bisa berapa menit lagi, Pak? Hah? Belum selesai ini. Tuh. Lanjut ya. Lanjut ya. Ini hikmah yang keberapa berarti? Ke-9 ya. Yang ke-9. Hikmah yang berikutnya, ya setelah tadi ayatnya ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Cinta, ya, ini pelajaran yang ke-10 berarti. Orang itu cintanya adalah cinta yang sesungguhnya kalau dia memperhatikan urusan akhiratmu. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang yang sangat mencintai ayahandanya, maka perhatian beliau bukan perhatian yang sifatnya duniawi, tapi perhatian nasib beliau di akhirat nanti. Makanya beliau di sini mengatakan ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Jadi cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati adalah cinta yang urusannya urusan akhirat. Cinta yang ada kaitannya urusan selamat di akhirat atau tidak. Kalau urusannya urusan duniawi, ya itu bagian juga dari cinta. Kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, memberikan jajan, memberikan apa yang diinginkan, ngajak jalan-jalan, itu bagian dari cinta. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah cintanya Nabi Ibrahim pada orang tuanya, yaitu urusan keselamatan di akhirat. Jadi ungkapan Nabi Ibrahim itu adalah ungkapan keinginan beliau agar orang tuanya selamat di akhirat nanti, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang sesungguhnya, itulah cinta yang sejati. Jadi kalau kita mau ngukur seberapa besar cinta kita kepada keluarga kita, atau cinta keluarga kita kepada kita, atau cinta sahabat-sahabat kita kepada kita, atau cinta kita kepada mereka, itu ukurannya apakah cinta yang diklaimkan itu adalah cinta yang terkait atau menghantarkan kita kepada keselamatan kita di akhirat atau tidak. Kalau urusannya makan-makan, ya bolehlah itu, ya mentraktir, ya, boleh. Tapi apakah dia kalau kita salah mau mengingatkan? Apakah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dia akan menegur kita, menyampaikan itu atau tidak? Ini adalah cinta yang sesungguhnya. Ini pelajaran yang ke-10 dari kisahnya Nabi Ibrahim. Ternyata banyak juga Pak ya. Ternyata banyak juga ini. Masih ada banyak beberapa hal yang belum kita bahas.
Udah, karena 56 detik lagi. Silakan Bapak-bapak kalau ingin menambahi atau bertanya silakan. Sebelum masuk waktu Isya. Silakan. Ya, sekali lagi ya, cara kita interaksi dengan Al-Qur'an itu tadi ya. Kita baca artinya, kalau belum paham baca tafsirnya. Setelah itu coba apa sih ya yang bisa kita ambil dari ayat-ayat itu? Apa sih yang bisa kita teladani dari ayat-ayat itu? Itu manhaj atau metode yang sesungguhnya yang seharusnya kita lakukan terhadap interaksi kita dengan Al-Qur'an. Silakan Pak, kalau ada yang ingin menambahkan di ayat yang sudah baca, dari hasil renungan sendiri ya, silakan kita diskusikan ya, kira-kira pas nggak gitu, atau bertanya silakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya dan sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sekian saja kajian kita pada malam hari ini. Silakan Bapak-bapak sekali lagi ya, saya berharap ngaji ini tidak sebatas di masjid saja. Selepas pengajian silakan dibaca lagi ya. Dari yang kita sudah diskusikan, apakah ada hal-hal yang mungkin ya belum kita sebutkan, mungkin saja. Karena Al-Qur'an itu sangat luas dan dalam maknanya. Dan kedalamannya itu tidak bisa dicapai oleh satu orang pun. Jadi masing-masing mungkin bisa mendapatkan apa yang dia temukan. Bisa kita diskusikan nanti. Kalau belum yakin, oh jangan-jangan ini salah tadabbur saya, kita diskusikan sama-sama ya. Karena mungkin saja kita memahami dengan cara yang salah ya. Jadi karena itu silakan ya, metode belajar kita adalah metode tadabbur ya. Sekali lagi, tidak hanya menjelaskan tafsirnya, tapi berupaya secara semaksimal mungkin kita mampu, kita dalami maknanya, apa yang bisa kita ambil nilainya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, karena tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang ingin menambahkan, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.